Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel Amerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pianos semua, di sini ada sebuah informasi ya, yang mana kita akan langsung saja di sini ke informasinya. Ini dari Jack Liu BTC ya. Tentunya ini akun resmi beliau ya. Beliau ini ya adalah pemegang Bitcoin tentunya, dan bukanlah orang biasa, termasuk orang kaya juga ya. Orang triliuner juga gitu di China. Jadi di sini untuk informasi dari beliau ya, orang-orang mungkin telah menertawakan Anda selama bertahun-tahun gitu ya, karena Anda percaya Pi Network. Sampai hari berbunga itu, begitu bunga itu mekar, mata semua orang akan luar biasa mencintaimu, keluarga Pi di seluruh dunia. Mari tunjukkan bunga ini pada dunia, @Picore-Team gitu ya. Ya, ini kurang lebih maknanya ialah pekerjaan kita ataupun perjuangan kita, maksud saya ya, di menambang di Pi ini sampai dengan sekarang ini, dengan berbagai macam rintangan ya, dibully, dinyinyiri segala macamnya ya, itu akan benar-benar segera membuahkan hasil gitu ya. Dan pada waktunya tentunya orang-orang sebelumnya yang membuli kita, menyinyiri kita akan benar-benar sadar begitu bahwa urusan ini atau proyek Pi Network ini bukan main-main ya. Tentu secara Pi akan bernilai tinggi itu berdasarkan programnya ya, berdasarkan programnya untuk orang biasa. Kalau misalnya di harga rendah, itu tentu keluar dari programnya, dari visi dan misinya ya. Kalau di harganya $100 saja sudah pasti akan dikuasai oleh cukong atau orang-orang kaya di luaran sana ya. Maka akan terjadilah Picoin ini seperti halnya Bitcoin ataupun Ethereum gitu ya, yang mana ya jadi permainan elit global gitu ya. Jadi Dr. Nicholas Kokalis itu tidak mau, makanya Picoin ya, itu Picoin IOU gitu ya, saking kebelatnya kepengen banget mengadopsi Picoin tuh bursa atau exchange di luaran sana, mereka membuat koin palsu lah ya, anggapan saya IOU itu ya, karena ya mereka numpang ketenaran dari Picoin, dari Pi Network gitu ya. Padahal untuk harga-harga yang mereka taruh di exchange mereka ya, yang mana di Picoin IOU itu harga yang sangat rendah untuk Picoin ya. Saya sangat yakin harga Pi itu sangatlah tinggi ya. Tapi Anda nggak usah bertanya sama saya berapa bang pastinya ini ya. Kalau Anda bertanya seperti itu, oke, akan saya perjelas kepada Anda semua ya. Harga Picoin itu akan menjadi 314.159 US dollar sesuai GCP. Mengapa demikian bang? Oke, jadi karena ya, kalau misalnya transaksi yang dilakukan oleh semua pioneers ya, P2P atau melakukan barter di dalam ekosistem Pi ya, di dalam marketplace yang terdaftar di dalam ekosistem Pi, menggunakan nilai tersebut, nilai 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar, maka nilai itulah yang akan menjadi nilai awal di open mainnet ke depan. Makanya saya tidak berhenti menghimbau untuk semuanya, jangan lagi mendukung nilai yang tidak, maksudnya jangan lagi mendukung nilai di bawah dari 314.159 US dollar ya. Jangan lagi ya, karena ini sangatlah penting demi maksudnya mewujudkan program dan visi dan misi dari proyek Pi Network ini untuk orang biasa, bukan untuk orang kaya menjadi lebih kaya lagi, bukan seperti itu, tapi untuk orang biasa ya. Walaupun saat ini pun ya, memang banyak juga orang-orang kaya yang menambang di Picoin atau Pi Network gitu ya.
Tetapi kalau mereka ingin mendapatkan PayCoin dengan jumlah banyak, mereka harus siap jadi vendor, ya. Jadi vendor dan mendaftarkan barangnya di dalam platform atau website yang sudah terdaftar di ekosistem jaringan Pi, ya. Karena sepengetahuan saya ya, bahwa Pi ini akan berjalan di dalam ekosistemnya sendiri, ya. Kalau ada perusahaan yang tidak terdaftar di dalam ekosistemnya, maka tidak bisa, ya, tidak bisa kita menggunakan PayCoin kita untuk membeli barang di situ, karena dia tidak terdaftar di dalam ekosistem atau jaringan Pi, ya. Terkecuali perusahaan itu sudah terdaftar di dalam ekosistem Pi, barulah kita bisa menggunakan PayCoin kita untuk membeli barang di perusahaan tersebut, ya. Jadi kalau misalnya exchange hobi atau exchange.com dan exchange lainnya, ya, bursa-bursa di luaran sana itu tidak terdaftar di dalam ekosistem jaringan Pi, maka Pi tidak akan masuk ke dalam bursa atau exchange mereka, gitu ya. Yang ada di dalam bursa dan exchange mereka itu hanyalah PayCoin IOU, PayCoin tiruan, ya. Sedangkan PayCoin yang asli itu sebagai alat bayar, sebagai uang, ya. Dr. Cheng Diovan sudah pernah mengatakan, untuk apa Anda menukar dengan uang fiat kalau Pi Anda sudah seperti uang? Anda bisa membeli barang, dari barang sederhana sampai dengan barang super mewah, ya. Ada semua, ya. Jadi untuk apa Anda menukarnya dengan uang lagi? Tetapi karena pembatasan yang ada di beberapa negara, contohnya seperti di Indonesia, gitu ya, mau tidak mau harus ditukar dengan uang fiat. Tenang, pihak Kortim punya solusi. Ya, di dalam ekosistem Pi ada yang namanya Pi Bank, Pi ATM, Pi Exchange, dan lain sebagainya yang siap menjembatani Pionas dalam pertukaran PayCoin ke uang fiat ke depannya, ya. Tapi jangan berharap kalian melalui platform atau website tersebut setelah open mainnet langsung bisa mencairkan semua PayCoin kalian. Enggak seperti itu caranya, ya. Tentu akan terjadi inflasi besar-besaran di dunia. Jadi ke depan pasti akan ada pembatasan, ya, pembatasan untuk pencairannya berapa per bulannya, mungkin 0, sekian PayCoin mungkin, ya. Kalau harganya di 314.159 US dollar, gitu ya. Ya, tentu ada pembatasan semuanya, ya. Nggak langsung bisa sekaligus Pionas mencairkan PayCoinnya. Semuanya ada batasannya. Ya, ini demi menjaga agar tidak terjadi inflasi. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kurang bersyukur apalagi kita, ya. Harusnya kita itu bersyukur bisa gabung di proyek ini, bisa memiliki PayCoin, ya. Itu ya suatu anugerah harusnya, ya. Kalian kita harusnya sadar ini suatu anugerah yang harusnya benar-benar kita syukuri, gitu ya. Dan oke, kita akan melanjutkan ke informasi berikutnya. Di sini ada sebuah tweet juga yang mana keterangannya informasi Pi Network pada akhir, ya. Yang pertama, KYC untuk semua staf akan dilakukan pada bulan Februari Maret menurut pernyataan Dr. Nicholas tentang KYC. Apakah itu berarti Pi mainnet akan dilakukan pada bulan Maret? Ya, kurang lebih penyempurnaan KYC ini masih berjalan sampai dengan Maret, ya. Bukan di Maret open mainnetnya, ya. Ini sih ya secara perkiraan dan dugaan saya, ya, seperti di video sebelum dan sebelumnya saya sudah ya kurang lebih memperkirakan bahwa mungkin beberapa bulan kemudian ya baru bisa terjadinya open mainnet. Di bulan Maret itu cuma sebuah pengumuman saja, kurang lebih begitu. Dan kita lanjutkan yang kedua, aturan pelepasan koin hashrate, ya, yang dihadiahkan telah ditentukan, ya. Jadi ini koin bonus mungkin, ya, yang dimaksudkan bonus kita yang punya referral, gitu ya. Kita mengundang orang untuk gabung melalui kode referral kita, itu kan suatu bonus tuh untuk kita. Mungkin nanti akan ditransfer oleh pihak Kortim, gitu ya, untuk bonus koin hasil dari kita mengundang teman, kurang lebih begitu.
Dan yang ketiga di sini pemetaan skala besar Picoin sedang berlangsung ya. Oke, yang keempat audit keamanan Pi Network telah diselesaikan gitu ya. Maksudnya mungkin keamanan dari proyek Pi Network ini telah diselesaikan ya. Karena sebelumnya memang proyek ini menantang semua hacker yang ada di luar negeri itu untuk membobol ya. Jadi kan pihak core team tahu tuh di bagian mana yang masih lemah gitu ya, yang masih mudah untuk dibobol, kurang lebih begitu. Kan ada sayembara lah, kurang lebih kemarin itu ada sayembara, siapapun hacker yang mampu membobol proyek ini akan mendapat hadiah gitu ya. Dan mungkin nggak ada para hacker-hacker internasional yang sanggup lagi untuk membobol proyek sistem dari proyek Pi Network ini, makanya sudah dikatakan telah selesai gitu ya. Dan dipastikan untuk ke depan dan ke depannya sistem dari proyek Pi Network itu aman ya. Jadi sahabat Pionosku semua, kalau semuanya sudah sempurna ya, insya Allah setelah Maret maju ke beberapa bulan berikutnya ya akan terjadi open mainnet ya. Intinya kita doakan sajalah semoga pihak core team segera ya melakukan open mainnet ini dan tidak ada halangan lagi gitu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin pembahasan kita sekian dulu ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.